Teman-teman, dua mesin inilah yang mengubah janggal jagung yang merupakan limbah di industri pertanian menjadi komoditas ekspor ya. Jadi dua mesin ini mengubah janggal jagung menjadi janggal jagung giling, kemudian bisa diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Dua mesin ini kapasitasnya berbeda. Yang paling besar kapasitasnya adalah yang mesin ini, kemudian yang itu mesinnya agak lambat ya. Tetapi secara total mesin ini dalam sehari bisa menghasilkan janggal jagung sebanyak 1.200 kg ya. Itu jam kerjanya mulai pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Dan dalam bentuk kering. Nah, setelah kering itulah kemudian dimasukkan ke pengekspor ya yang ada di Surabaya, di kota Surabaya, kemudian diekspor ke Korea dan Jepang. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang janggal jagung giling ya. Jadi industri janggal jagung giling. Nah, janggal jagung giling ini memang diminati oleh beberapa negara, di antaranya yang paling utama adalah Korea Selatan dan Jepang. Pertanyaannya adalah ngapain gitu ya mereka meminati janggal jagung giling yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal di sini kan namanya janggal jagung giling ya sudah hanya seperti itu ya, dibakar gitu. Nah, ada yang menarik teman-teman. Jadi janggal jagung giling itu diekspor ke Korea Selatan dan juga Jepang dikarenakan janggal jagung giling itu dibutuhkan untuk industri jamur di sana ya. Jadi yang dinamakan jamur janggal jagung itu tidak seperti yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan jamur janggal jagungnya itu langsung berasal dari janggal jagung yang tidak dipakai giling, jadi hanya gelondongan gitu, kemudian dijemur kering. Nah, kemudian di situ dibuatkan media tanam dan ditaburkan campuran bibit jamurnya, yaitu ada bekatul, ada urea, kemudian juga ada ragi kan gitu ya. Nah, itu yang ada di Indonesia, tetapi di Korea Selatan tidak seperti itu. Jadi yang namanya menanam jamur di Korea Selatan itu sudah modern teknologinya. Jadi janggal jagung giling itu yang sudah lembut itu seperti serbuk itu dicampurkan dengan media tanam yang lainnya. Jadi tidak murni pure janggal jagung giling kemudian dipakai untuk media menanam jamur, tidak, tetapi sebagai campuran. Nah, dengan campuran janggal jagung giling yang diekspor dari Indonesia itulah kemudian tumbuhnya menjadi lebih bagus, rasanya lebih enak, sehingga itu yang kemudian menjadi pangsa pasar jamur yang ada di Korea Selatan dan dijual ke luar negeri, bahkan sampai ekspor ke Eropa ya. Nah, bedanya seperti itu. Nah, itu kegunaannya. Jadi jangan salah paham kemudian dipakai untuk menanam jamur seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Janggal jagungnya digiling, tidak digiling, digelondongan gitu, kemudian dijemur, tidak seperti itu. Nah, oke. Intinya seperti itu. Kenapa kemudian ekspor janggal jagung giling ini memang bisa. Meskipun jadi secara umum janggal jagung ini ada beberapa pangsa pasar ya, bukan hanya ekspor tapi juga pasar nasional. Tapi oke lah, kita akan bercerita sedikit tentang bagaimana sih janggal jagung itu bisa menjadi komoditas baik untuk skala lokal nasional maupun untuk internasional. Karena bagaimanapun juga ini merupakan nilai tambah yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang di sekitarnya memang ada janggal jagungnya. Tapi sekali lagi jangan Anda membeli janggal jagung, karena janggal jagungnya sendiri tidak akan ada harganya ya. Jadi begini teman-teman, proses untuk mengubah janggal jagung kemudian siap dijual itu memang ada prosesnya. Jadi awalnya janggal jagung itu kita dapatkan dari para petani ya. Karena kan para petani biasanya mengelola janggal jagung nggak bisa. Pokoknya panen kemudian diperontok, diambil jagungnya, janggalnya dibuang begitu saja. Sehingga menumpuk di beberapa tempat, baik itu di ladang maupun di sekitar rumah. Nah, dari situ teman-teman kita kemudian proses dengan beberapa jalan ya. Yang pertama itu bisa dikeringkan terlebih dahulu. Jadi janggal jagung yang sudah kita dapatkan dari para petani itu dijemur
Jemurnya juga sangat teknikal ya, jadi lapisnya satu aja, jangan terlalu numpuk karena sulit keringnya nanti kalau lama. Jadi hanya satu lapis saja, apalagi kalau musim hujan semacam ini jadi kendala gitu ya. Satu lapis saja kemudian sampai kering. Nah, biasanya untuk pengukuran keringnya kita punya alatnya ya. Alatnya seperti ini. Nah, ini alatnya. Jadi kalau kita lihat ini alatnya seperti ini. Nah, ini ada layar monitornya. Di situ nanti akan kelihatan kadar airnya berapa gitu ya. Ditusukkan ke janggal jagungnya. Kemudian nanti akan terlihat kadar airnya berapa. Nah, kita jemur itu harapannya adalah kadar airnya, kalau janggal jagung yang baru saja kita ambil dari para petani itu kadar airnya 30 ya. Jadi akan kelihatan di layar monitor ini 30% gitu ya. Nah, sehingga kalau 30% maka harus dikeringkan karena itu masih basah. Dikeringkan sampai seberapa? Dikeringkan sampai kadar airnya 15%. Karena itu yang diisyaratkan oleh para pengimpor. Jadi minta 15%, tidak boleh lebih karena kalau lebih nanti akan jamburan sendiri gitu ya, hitam gitu ya. Nah, setelah kering ya, baru akan diproses digiling di sini. Nah ini kendalanya. Jadi ketika awal kita mengambil jalan supaya janggal jagungnya dikeringkan terlebih dahulu, dijemur dulu, biasanya akan ada kendala ini, kendala mendung, hujan gitu ya. Bedanya begini, kalau misalkan di musim kemarau Anda menjemur janggal jagung itu mungkin pagi dijemur jam 7, jam 4 sore sudah bisa ya, dan sudah kadar airnya sudah turun sampai 15%. Tapi kalau musim hujan biasanya agak sulit, karena kalau musim hujan kan banyak mendung ya, apalagi ya, akhir-akhir ini 1 bulan terakhir ini hujan terus. Nah itu kesulitan, bisa sampai 3 hari 4 hari baru kering. Nah itu yang jadi kendala pengeringan. Nah kalau sampai melebihi batas 3 hari ya biasanya kita akan mengalami kerugian ya, rugi waktu dan rugi tenaga karena sudah terlalu panjang waktunya. Nah itu yang jadi masalah kalau kita mengeringkan di musim hujan. Kalau musim kering enak, sehari gitu selesai ya. Kemudian digiling di mesin ini. Nah, di mesin ini prosesnya akan sangat ini apa, kalau sudah kering memang sangat cepat sekali ya. Bahkan tapi ada efeknya. Efeknya itu kalau ini kita giling dalam kondisi janggal jagung sudah kering, debunya berterbangan ya. Jadi penuh dengan debu janggal jagung yang digiling itu di sekitar gudang ini, sekitar rumah penggilingan ini. Nah, tapi enaknya begitu langsung kalau kita giling kering itu enak, langsung masuk gelangsi atau masuk karung, selesai, disimpan, nggak akan jamuran karena sudah kering. Nah itu proses yang pertama yang bisa kita lakukan untuk proses ini ya, giling janggal jagungnya. Nah ya, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana proses gilingnya itu ya. Jadi sekali lagi memang untuk proses penggilingan janggal jagung yang masih basah ya, masih kering, yang sudah kering ya, itu jadi masalah tersendiri karena debunya. Selain itu teman-teman, yang perlu dipertimbangkan kalau mesinnya di tempat saya ini kan mesin sekitar 20 PK ya, dan ini mesin diesel. Bising. Jadi mesin diesel ya, siapa sih yang nggak tahu kalau mesin diesel itu bisingnya minta ampun gitu ya. Jadi kalau sudah 2 mesin ini nyala, maka saya nggak akan bisa siaran semacam ini karena pasti tidak akan terdengar. Bahkan kita ngobrol sama pekerjanya pun kayak teriak-teriak gitu ya, karena ini pakai mesin diesel. Tapi memang kapasitasnya cukup tinggi, bahkan kalau bisa digenjot gitu bisa cukup tinggi ya. Satu mesin ini, yang ini bisa 600 kg kering ya, 600 kg kering dalam sehari, satu shift aja itu standar. Tapi kalau bisa dipercepat ya memang bisa lebih cepat. Ini yang mesin di belakang saya itu. Tetapi untuk yang mesin yang satunya itu, yang di belakang itu agak biru warnanya itu, nah itu memang agak lambat ya. Oke, itu berkaitan dengan masalah kita menggiling atau bahan janggal jagungnya yang sudah kering. Nah bagaimana dengan yang basah? Nah tentu ada seninya tersendiri kalau kita mendapatkan janggal jagung yang masih basah. Teman-teman, menggiling janggal jagung basah itu memang
ada keuntungannya, ada kerugiannya ya. Jadi ada plus minusnya lah. Kalau tadi yang sempat saya sampaikan, kita menggunakan sistem yang dikeringkan terlebih dahulu, kemudian kita giling. Nah, kelemahannya memang debunya akan lebih banyak ya, dan ya kemana-mana debunya, karena debunya sangat ringan sekali. Nah, bagaimana dengan kalau kita menggiling janggal jagung basah, apakah tidak bisa? Iya, bisa saja. Artinya begini, prosesnya ketika kita mendapatkan janggal jagung, itu yang masih baru saja dari para petani itu, eh, dengan alat ukur yang tadi kita pakai, itu kan biasanya rata-rata sekitar 30% kadar airnya ya. Itu kalau dari perontok jagung dari para petani itu kita ambil langsung. Nah, itu sekitar 30% kadar airnya. Nah, karena harus 15%, maka cara produksi yang kedua adalah basah, tidak apa-apa, digiling terlebih dahulu. Nah, keuntungannya kalau kita menggiling janggal jagung dalam kondisi basah adalah debunya tidak terlalu banyak. Jadi debunya tidak terlalu banyak, sedikit, bahkan minim sekali ya. Nah, suaranya juga tidak terlalu keras biasanya. Nah, keuntungannya seperti itu, tidak terlalu berdebu. Nah, masalahnya kita nanti kan harus mengeringkan. Nah, setelah digiling dalam bentuk serbuk itu baru kemudian dikeringkan. Cara pengeringannya memang lebih lebih mudah sebetulnya, karena kan debu ya hanya harus tipis-tipis. Kalau terlalu tebal juga nanti susah atau lama keringnya. Dan yang paling gampang mengeringkan janggal jagung giling itu memang di lantai. Kita punya lantai babakan yang luas, itu baru kemudian bisa dijemur di situ agak tipis-tipis gitu, cepat kering. Tetap saja ada kendala. Kalau misalkan di musim kemarau, maka ya pagi jam 7 sampai jam 3 atau jam 2 itu sudah kering ya. Tetapi kalau di musim hujan semacam ini ya agak kerepotan. Nah, ini yang jadi masalah dalam proses produksi semacam ini. Tapi meskipun tadi ya, kalau di pangsa pasar ekspor memang harus standar bener, dan tidak boleh tidak, bereset sedikit nanti bisa dikembalikan. Itu pun diekspor harus bersama-sama ya, tidak sendirian, karena biasanya sulit, karena kan harus mengurus izin ekspornya dan segala macamnya, biaya administrasi dan segala macamnya. Nah, ada sendiri mereka para pengekspornya. Pengekspornya biasanya tidak mau membuat rumah produksi semacam ini. Mereka hanya mengumpulkan dari rumah produksi yang ada di dekat basic kantor mereka. Kalau di Surabaya ya di Surabaya dan sekitarnya. Kalau sudah lewat beberapa kota kejauhan ya rugi di transportasi ya. Oke, demikian informasi yang berkaitan dengan masalah ekspor janggal jagung giling. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.